Saya, Bagus Saputra, mahasiswa jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cara bagaimana membuat peta kawasan hutan menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, sebagai contohnya, saya akan membuat peta kawasan hutan pada Provinsi Lampung. Nah, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita membuatnya. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan data SHP. Nah, data SHP apa saja yang perlu kita siapkan? Itu adalah SHP kawasan hutan Lampung dan SHP Kabupaten Lampung atau SHP administrasi Lampung. Nah, semua file ini bisa kalian dapatkan di link yang sudah saya sertakan di description box di bawah. Selanjutnya, kita sudah harus menginstal aplikasi ArcGIS di versi 10.4.1 ataupun versi 10.3. Nah, jika semuanya sudah siap, kita bisa mulai membuat petanya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah add data dari SHP Provinsi Lampungnya. Nah, di sini kita bisa masukkan SHP Kabupaten Lampung. Di sini saya menggunakan administrasi Kabupaten Lampung pada tahun 2014. Kita tunggu. Nah, jika sudah, kita bisa langsung menambahkan SHP kawasan hutan Lampungnya. Nah, jika sudah seperti ini, tampilannya kan masih belum menarik ya, jadi bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Tapi kita bisa ubah warna dari peta Kabupaten Lampungnya. Jadi saya ingin memilih menjadi warna matte green, fill color. Ini matte green ya, sudah. Outline-nya bisa menggunakan 0,40 ataupun bisa disesuaikan, dan outline color-nya saya ingin menggunakan hitam supaya dia bisa lebih jelas. Nah, selanjutnya kita di sini SHP kawasan hutannya kan sudah ada, tapi dia tidak ada keterangannya dan tidak jelas apa saja wilayah-wilayah ini keterangannya. Jadi kita klik kanan pada SHP-nya. Kita klik properties. Nah, di display saya simbologi, kita klik categories, unique value, dan value field-nya kita ubah menjadi fungsi, dan add all value. Nah, ini sudah keluar semua kawasan hutan apa saja yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kita juga bisa sesuaikan warnanya supaya menjadi lebih menarik. Saya ingin pilih yang ini atau ini aja ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita juga ubah di bagian labelnya. Kita ubah menjadi label fieldnya, kita menjadi fungsi. Fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, dan placement properties-nya kita menjadi yang always horizontal dan remove duplicate label. Kita apply dan oke. Nah, sini sudah terlihat ya, kawasannya sudah, masing-masing kawasan hutannya sudah berbeda warna. Lalu tinggal kita label feature-nya kita hidupkan, kita aktifkan. Ya, sudah keluar semua masing-masing penjelasan dari kawasan hutan yang ada di Provinsi Lampung. Lalu sekarang kita tinggal buat layout-nya. Pertama kita klik file, page and pin setup.
Nah, kita pilih ukuran yang A3 dan orientationnya kita yang landscape. Sudah, klik OK. Nah, kita klik yang di layout view. Nah, sekarang kita bisa sesuaikan ya. Saya akan menambahkan grid roller di sini supaya menjadi mudah untuk diatur, dan juga bisa menyesuaikan ukurannya. Nah, sini saya akan menggunakan skala 1:1.000.000. Kita coba. Oh, kurang ya. Ini ke layar. Nah, ini sudah cukup jelas ya. Kita tinggal sesuaikan saja posisinya. Nah, bisa dilihat sini untuk tulisannya di sini tidak terlihat cukup jelas ya. Jadi kita ubah lagi di SHP-nya, klik kanan, properties. Nah, di sini kita ubah tadi menjadi Times Roman. Ukurannya kita pilih 12. Nah, jika masih belum terlihat, kita bisa besarkan lagi. Ini 16 mungkin ya. Nah, sudah cukup jelas ya. Nah, kita juga bisa menambahkan border di sini. Kita pilih yang 2 poin. Colornya juga kita pilih yang hitam. Nah, sini karena saya tidak menambahkan ya dengan SHP Pulau Sumatera ataupun SHP Indonesia, kita bisa menambahkan background pada petanya supaya dia terlihat menjadi lebih menarik. Ya, saya pilih warna yang light cyan kita. Oke, apply, oke. Nah, dari sini bisa kita bold ya ininya supaya menjadi lebih jelas. Times Roman. Nah, sini ya, ini sudah kelihatan dengan jelas. Lalu kita juga bisa menambahkan grid di sini. Kita klik grid, new grid, kita pilih yang major grid. Dan kita tinggal next saja, atau bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini gridnya sudah muncul ya.
Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal menambahkan layout sesuai yang kita butuhkan. Dulu terus saya ingin mengubah dulu ya skalanya, karena di sini berubah ya 1/1.500. Nah, sini sudah. Kita bisa tambahkan triangle di sini. Kita tunggu ya. Terus kita sesuaikan ukurannya, lalu kita klik kanan properties, nah colornya kita ubah menjadi no color dan color menjadi hitam, outline white nya menjadi 2 white dan oke. Nah, sekarang kita bisa tambahkan judulnya, klik insert text. Nah, di sini kita bisa ubah ini menjadi peta kawasan hutan provinsi Lampung. Apply, oke. Kita bisa sesuaikan menjadi Times New Roman. Nah, kita bold dan kita besarkan ukurannya menjadi 24. Sekarang kita sesuaikan tempatnya. Lalu kita bisa tambahkan kelengkapan peta selanjutnya seperti kompas, dari arah mata angin, labar. Ini kita tambahkan dulu di sini. Sama seperti tadi, kita buat dua color, yaitu blue color, ini di hitam menjadi 2. Kita bisa insert, kita pilih, kita tambahkan arah mata angin. Ini saya akan pilih yang F3 Note 8. Kita sesuaikan ukurannya. Sekarang kita tambahkan scale text, kita pilih absolute scale, kita ubah propertiesnya, sesuaikan dengan font yang kita gunakan pada tulisan yang lainnya, yaitu Times New Roman.
Udah, kita apply. Oke. Kita bisa sesuaikan ukurannya menjadi 16. Nah, kita juga bisa insert skill bar. Nah, di sini saya akan menggunakan alternating skill bar yang 2. Tidak lupa kita ubah fontnya dan lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita cukup klik properties. Ini kita ubah menjadi Times Roman. Nah, labelnya kita ubah menjadi kilometer. Apply. Oke. Kita sesuaikan lagi. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan koordinat sistemnya ya. Koordinat sistem yang kita gunakan, kita bisa klik insert text. Ini koordinat sistem yang kita gunakan adalah sistem koordinat WGS 1984 TM zone 48S dan sistem proyeksi transverse Mercator. Dan datumnya yaitu WGS 1984. Apply. Oke. Nah, kita tidak usah di boldnya, kita ubah ukurannya jadi 12. Sudah. Jangan lupa kita untuk memastikan ini benar-benar tampak dan UTM dan tampak, kita juga ubah di view dan properties. Nah, sistemnya jadi guys tampak UTM dan tampak. Sudah, kita tambahkan lagi rectangle yang lain. Jangan lupa klik, kita ubah menjadi no color ya, jadi 2, apply dan oke. Nah, jadinya kita akan menambahkan legenda di sini. Nah, caranya cukup mudah, kita tinggal klik insert,
pilih legend. Nah, ini urutannya kita ubahnya menjadi admin Kabupaten Lampung itu yang di atas, dan set numbernya ini kita ubah menjadi 2 supaya tidak terlalu panjang ke bawah. Nah, kita pilih bordernya 1,5. Next saja. Nah, kita bisa tambahkan di sini bordernya supaya menjadi lebih presisi. Ya. Kita paskan ukurannya sesuai dengan ruler yang sudah kita buat. Ini bisa kita perbesar. Nah, ini kan tulisannya masih agak acak-acakan ya. Kita bisa ubah di sini menjadi Provinsi Lampung. Nah, di sini juga masih ada hal-hal yang tidak kita perlukan. Dan ini fungsi ini kita menjadi kita ubah namanya jadi jenis kawasan hutan. Nah, untuk menghilangkan SHP kawasan hutan dan all other value-nya ini, kita klik kanan, properties, kamu saya. Nah, di sini properties. Nah, di sini di aspek konsultan ini kita ada double klik dan layer name dan headingnya, layer name-nya kita hilangkan. Nah, jika all other value-nya masih ada di sini, kita klik yang bagian SHP-nya di kanan, properties. Di simbologi kita uncheck, kita apply, klik OK. Nah, sekarang kita lihat legendanya sudah jadi lebih rapi. Coba juga legendnya menjadi bahasa Indonesia, yaitu legenda. Dan kita juga bisa ubah jenis font untuk ukurannya. Jadi saya ingin mengubah fontnya menjadi Times New Roman. Bye. Klik OK. Nah,
Karena ini sudah tidak banyak space yang tersisa, kita bisa ubah ukurannya supaya kita bisa menambahkan peta kecil untuk wilayah Indonesia dan nama kita ya. Jadi legendnya agak kita sedikit perkecil. Di sini kita tambahkan border supaya lebih mudah untuk diatur. Nah, bagaimana untuk menambahkan peta kecil di sini, peta wilayah Indonesia-nya? Kita cukup klik insert, klik data frame. Nah, di new data frame ini kita add data. Ini juga saya sudah menyiapkan SHP dari Indonesia. Kalian bisa download juga filenya di link yang ada di description box di bawah. Ini saya menambahkan ini hanya ingin menunjukkan di mana letak provinsi Lampungnya saja supaya bisa menjadi lebih jelas dan lebih menarik. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Kita klik properties, tambahkan grid. Kita cukup next saja. Dan kita juga bisa tambahkan background supaya menjadi lebih menarik. Klik apply dan OK. Nah, ini kan peta Indonesia menjadi kecil ya. Kita bisa klik kanan di sini dan zoom to layer. Nah, kita juga bisa mengubah warnanya menjadi lebih menarik. Kita pilih jadi green saja. Nah, menjadi 0,04. Warnanya yang agak sedikit gelap. Karena di sini saya ingin menambahkan nama saya di bawah, namun tidak cukup space-nya, jadi kita akan ubah beberapa bagian yang ada di atas. Kita agak lebih kecilkan bagian yang di atas supaya bisa ada space untuk saya memasukkan nama saya di bawah. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human, and then the world came after, and I had never questioned it. And they said it Nah, was wrong. sini ada sedikit ruang, saya bisa memasukkan nama saya. Atau juga kita harus sedikit lebih memperkecilnya lagi karena ada yang harus kita masukkan lainnya, yaitu adalah sumber peta.
Nah, ini saya akan menyesuaikannya kembali ya. Dan di sini saya sudah memperbaiki ukurannya supaya kita bisa menambahkan supaya masih ada space untuk menambahkan sumber dan nama saya. Nah, sebelum itu, di sini saya akan memberikan sedikit highlight pada peta Indonesianya untuk menunjukkan di mana provinsi Lampung itu berada. Caranya cukup mudah, hanya kita menambahkan rectangle. Cukup tambahkan sedikit di sini. Nah, lalu kita klik kanan properties, color colornya kita no color, outline-nya kita buat menjadi merah terang supaya dia terhighlight dengan jelas. Outline-nya kita ubah menjadi 2. Oke. Nah, di sini kita bisa sesuaikan ukurannya supaya dapat diketahui dengan jelas di mana provinsi Lampung itu berada. Sudah. Jadi saya akan menambahkan untuk sumber peta yang kita gunakan. Caranya klik insert text. Nah, teks ya, sumber yang pertama kita double klik ya supaya menjadi lebih mudah. Yang pertama adalah kita mulai sumbernya itu adalah peta administrasi Provinsi Lampung, Provinsi Lampung 2014, dan kita menggunakan sumber lainnya yaitu dari Geoportal Lampung. Klik apply, oke. Nah, ini kita menjadi rata kiri. Sesuaikan tempatnya. Ya. Nah. Nah, yang terakhir disisakan menambahkan data diri saya sebagai pembuatnya. Pertama, saya akan menambahkan lambang atau logo instansi saya berada, yaitu Universitas Lampung. Di sini saya menggunakan yang ini. Ukurannya bisa disesuaikan. Tambahkan split supaya lebih mudah diatur. Nah, ini kita klik insert text. Kita double klik. Nah, saya akan menambahkan nama saya yaitu Bagusa Putra, NPM saya 18 14 15 10 22.
instansi saya berada, yaitu jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2020. Kita klik ke tengah, play, dan oke. Kita bisa sesuaikan ukurannya menjadi lebih besar, 14, terlalu besar ya. Jadi cukup 14 saja. Kita tambahkan di sini warna supaya lebih mudah diatur. Nah, peta kawasan hutan Provinsi Lampung kita sudah selesai. Nah, yang terakhir kita adalah mengekspor petanya. Hanya klik file, export map. Nah, kita pilih yang PNG. Kita ubah menjadi namanya peta kawasan hutan Provinsi Lampung. Nah, resolusinya kita tinggikan menjadi 300 dpi dan kita save. Ya, sudah selesai. Sekian video tutorial yang bisa saya berikan mengenai bagaimana cara membuat peta kawasan hutan Provinsi Lampung ataupun yang lainnya dengan menggunakan ArcGIS. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf.